berlangsung, yaitu untuk bersuci, itu 7 air, 7 macam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ना कोई आप जैसा होगा ना कोई आप जैसा. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Di sini beliau menulis anwa'ul miyahul lati yutatahharu biha. Ya. Anwa'u al-miyah. Ya. Macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Beliau menulis al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyah. Macam-macam air yang bisa digunakan untuk tathhir, ya, miyah itu adalah jamak dari ma, air. Tathhir itu adalah penyucian, ya, kegiatan yang berlangsung, yaitu untuk bersuci. Itu 7 air, 7 macam. Ma'us samai, wa ma'ul bahri, wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'us salji, wa ma'ul baradi. Yang pertama, ma'us sama, ya, air langit atau hujan, air hujan. Kemudian air laut, ya, air sungai, air sumur, ya. Kemudian mata air, kemudian air salju, dan ma'ul barodi, air es. Ya. Jadi 7. Ya. Maksudnya bahwasanya air yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk digunakan bersuci itu 7 yang dituliskan oleh Al-Qadi Abu Syuja dalam kitabnya ini. Dalilnya adalah surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi." Dan Allah turunkan kepada kalian, untuk kalian dari mana? Dari langit. Apa yang diturunkan? Ma'an, air. Untuk apa? Liyutahhirakum bihi, untuk digunakan bersuci. Jadi kalau kita ingin menghafal, ya, macam-macam air ini mudah. Ya. Kita pisahkan air yang berasal dari langit, kemudian air yang berasal dari bumi. Ada yang turun dari langit, ada yang dari bumi. Air yang dari langit, dari 7 itu, yang pertama ma'us sama, air hujan. Kemudian air salju, kemudian air es. Ya. Bahkan biasa terjadi, khususnya juga di negara kita pernah terjadi hujan es. Ya. Hujan es. Berbeda dengan hujan salju. Ya. Hujan salju mungkin turunnya itu tidak cepat, tapi ketika hujan es itu kencang. Ya, kencang, turunnya kencang. Kemudian yang dari bumi, kita sebutkan yang dari sumber dulu, ya. Ma'ul ain, sumber air, ya, mata air. Kemudian ma'ul bi'ir, air tanah atau sumur. Kemudian dari tanah ke sungai, air sungai, ma'ul bahar. Kemudian ma'un nahar. Kemudian sampai ke ma'u al-bahar, air laut. Ya. Hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, At-Tirmidzi, dan Al-Bukhari, ketika ada seseorang yang bertanya kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sucinya air laut. Maka Nabi mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Ya. Airnya suci dan bangkainya, bangkai yang ada di lautan itu adalah halal untuk dikonsumsi. Ya, ini hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan air-air yang lain. Adapun di zaman ini, ya, kita mendapatkan ada istilah air suling, ya, air yang disuling, ya, air sulingan. Ini apakah masuk dalam kategori yang mana? Ya, mungkin tidak disebutkan di sini, tapi
Air sulingan ini ketika digunakan untuk berwudu, untuk bersuci, ya bisa digunakan karena sesuai dengan ma'u al-mutlak. Sesuai dengan air yang mutlak. Ya. Itu macam-macam air yang Allah ciptakan. Kemudian selanjutnya aqsamul miyah. Ya. Pembagian air dari segi suci dan digunakan untuk bersuci. Jadi seperti itu. Qala rahimahullah, "Tsummal miyahu ala arba'ati aqsam." Kemudian air yang tadi disebutkan itu, yang 7, itu ala arba'ati aqsam, ya, terbagi menjadi 4 macam, 4 bagian, ya, dari segi suci dan mensucikannya. Suci itu adalah sifat airnya, mensucikan itu adalah hasil yang diperoleh dengan air itu. Kegiatan, ya, kegiatan yang berlangsung dengan menggunakan media air tadi. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlak. Ya, tahir suci, mutahhir mensucikan dan tidak makruh. Ya, dan tidak makruh. Apa itu? Wa huwal ma'ul al-ma'ul mutlak. Itu adalah air yang mutlak, murni. Ya. Yang mana itu? Yang tadi. Yang 7 itu ya dinamakan dengan air mutlak. Karena tidak ada campuran dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Ya. Kemudian ada juga bagian yang kedua, air yang suci, ya. Kemudian mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk menghilangkan najis, ya. Tetapi penggunaannya makruh, wa huwa makruh. Apa itu? Al-ma'u al-musyammas. Apa itu al-ma'u al-musyammas? Adalah air yang dipanaskan karena sebab matahari. 1, karena dipanaskan di bawah sinar matahari. Kemudian di tempat yang panas, ya, artinya di Bogor, di Bandung itu ya tidak termasuk, ya, tidak termasuk dengan al-ma'u al-musyammas karena panasnya biasa, ya, biasa. Kemudian pada tempat yang panas tadi, kemudian bejana yang digunakan adalah bejana yang terbuat dari logam, ya, al-ma'adin, ya, jadi seperti itu. Syaratnya seperti itu. Kalau tempatnya dingin, Bogor, Bandung, dan lain-lain, ya, atau bahkan Indonesia ini, ya, itu tidak dikatakan dengan al-ma'u al-musyammas. Tapi kalau tempatnya sangat panas, kemudian di bawah terik panas matahari, kemudian dengan menggunakan bejana yang terbuat dari logam itu, maka itu masuk al-ma'u al-musyammas. Dia suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci, tapi makruh. Kemakruhannya juga untuk badan, ya, untuk badan. Adapun digunakan untuk pakaian, maka itu tidak termasuk. Seperti itu. Maka ini makruh. Yang tadi yang pertama, suci mensucikan tidak makruh. Yang kedua, suci mensucikan makruh. Ya. Kenapa alasannya demikian? Al-Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya li'annahu yurisul baros, ya, li'annahu yurisu al-baros, karena air tadi, air musyammas ini, ya, menyebabkan penyakit pada kulit, ya, penyakit pada kulit. Mungkin ini bisa dibuktikan oleh para ahli kesehatan bagaimana dampak air musyammas, ya, di tempat yang panas, kemudian dari bejana yang terbuat dari logam, kemudian panasnya karena terik panas matahari, terik matahari. Ya, jadi seperti itu. Dan untuk badan, ini dia. Kemudian selanjutnya, wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Kemudian bagian yang ketiga adalah air suci, ya. Jadi masih air suci, tetapi sifat airnya suci,
tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Sifat airnya, zatnya dia itu suci. Artinya kalau terkena air itu, ya, maka pakaian badan, ya, pakaian kita terkena air yang bagian yang ketiga ini, itu tidak najis. Tetapi tidak bisa air ini digunakan untuk bersuci, ya, untuk bersuci. Wa huwal ma'ul musta'mal, dan ini ada dua macam. Wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Ia adalah ma'al musta'mal, air second yang sudah digunakan untuk berwudu, untuk membasuh anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh, yang fardu, ya, sudah digunakan pada basuhan yang pertama, usapan yang pertama, seperti itu. Ya, jadi dia tidak mensucikan, ya, baik untuk mengangkat najis, ya, menghilangkan najis ataupun mengangkat hadas, ya, mengangkat hadas. Ya, bekas wudu, ya, ketika membasuh basuhan yang pertama, seperti itu. Kemudian macam yang kedua, ya, wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, ataupun air yang berubah, ya, karena campuran benda-benda yang suci, ya. Jadi ada air kemudian dicampur dengan benda-benda yang suci. Ada air, ya, kemudian dimasukkan ke dalamnya, ya, teh celup, ya, teh celup, maka berubah warna, ya, maka air ini walaupun dia dikatakan suci, terkena pakaian kita, maka itu tidak najis, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Atau garam, atau hal-hal yang lainnya, yang suci, ya, sesuatu yang suci dimasukkan ke situ. Kemudian bagian yang keempat, yang terakhir, wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasa wa huwa dunal kullatain aw kana kullatain fataghayyar. Bagian yang keempat, air yang najis. Air yang najis itu kita perhatikan ada dua macam juga. Yang pertama adalah alladhi halat fihi najasa wa huwa dunal kullatain. Alladhi halat fihi najasa wa huwa duna al-kullatain. Yaitu air yang tercampur dengan najis dan dia volume airnya sedikit. Batasannya 2 kullah, ya, batasannya 2 kullah. Volume airnya sedikit, artinya dia di bawah 2 kullah. Ya. Misal ada 1 gelas air, ya, sedikit, ya, gayung, ada 1 gayung, kemudian tercampur dengan najis, ya, kotoran hewan, ya, darah dan lain-lain, maka dapat dipastikan air ini najis. Kenapa? Karena dia kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah. Bahkan walaupun tidak berubah salah satu dari 3 sifat air, aromanya, ya, warnanya, ya, ataupun rasanya tidak berubah. Jadi walaupun selama dia di bawah kullah tercampur dengan najis, maka dapat dipastikan benda air itu adalah najis. Au kanal kullatain fataghayyar, atau dia 2 kullah dan lebih, ya, 2 kullah dan lebih, ya, tetapi berubah salah satu dari sifat air, ya, aromanya, rasanya, ataupun warnanya. Misal air di mana? Di kolam renang. Ini banyak. 2 kullah itu ulama Syafi'iyah mempunyai banyak pendapat, ya. Kalau kita baca di beberapa kitab syarah matan Abi Syuja ini, ada mengatakan 216 liter ketika dikonversi ke dalam liter, ya, atau 216 tadi, atau bahkan nggak sampai 200, ya, tidak sampai 200. Ada yang mengatakan 192 liter, ya, ada 270 liter bahkan lebih, ada yang mengatakan 321 liter,
Namun pendapat yang kuat di antara Syafi'i ini adalah 216 liter. Ya. Bejananya ukurannya kubus, ya, 60 cm, ya, sisinya, setiap sisinya itu 60 cm. Di kolam misal, ya, di kolam, ya, airnya banyak, ya, pasti lebih dari dua kula kolam renang. Ya. Ketika ada satu orang yang, mohon maaf, ya, buang air kecil di situ, ya, maka air itu tidak akan berubah salah satu dari 3 sifatnya, rasanya, aromanya, ataupun warnanya. Tetapi bayangkan, kalau yang, mohon maaf, buang air kecil di situ sampai 100 orang, 200 orang, maka bisa jadi akan berubah salah satu dari 3 sifatnya itu. Jadi batasan dalam madhab kita, ya, itu adalah dua kulla. Di sini disebutkan wal kullatani khamsumiyati ritlin bil iraqi taqriban fil asah, ya, takriban fil asah, karena hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jelas, idza balagul ma'u qullataini, ya, lam yahmilil khabath, ya. Jikalau air itu volumenya mencapai 2 kulla, maka itu tidak membawa najis, ya. Jadi seperti itu. Banyak juga hadis-hadis dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait dengan air 2 kulla ini. Nah, inilah esensi yang pertama dalam bab tentang air dan pembagiannya, ya. Air dan pembagian yang perlu kita pahami tadi adalah macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian pembagian air dari segi suci dan mensucikannya. Kemudian itu ada 4, suci, mensucikan, tidak makruh, ya. Suci, mensucikan, makruh, air musyammas, dan kita sebutkan tadi syarat-syaratnya. Kemudian suci, tidak mensucikan, ya. Ya, suci, tidak mensucikan, ya. Suci, tidak mensucikan. Kemudian yang terakhir adalah ma'un najis, ya, ma'un najis, ya. Air yang najis itu ada 2 juga, ya. Satu, ketika ada air yang di bawah volume 2 kulla tercampur dengan najis, dapat dipastikan air itu najis. Kemudian lebih dari 2 kulla tercampur dengan najis, kemudian berubah salah satu dari sifat air. Ini yang dapat kita baca pada pertemuan yang pertama ini. Kita akan melanjutkan pada juludul maitah, pada bab yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.